Jelang pengumuman penetapan hasil pemilu 2024 oleh KPU besok, respon tim pemenangan Capres sudah mulai muncul. Apakah tim Capres yang tidak puas akan langsung menggugat usai penetapan KPU? Kita akan bahas bersama Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran yang juga Waketum DPP Partai Gerindra Habibur Rahman, serta Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat, serta dosen Tata Negara Universitas Andalas Ferry Amsari. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, selamat sore semuanya. Ya, saya akan ke Bang Henry. Bang Henry, ini terkait hasil rekapitulasi yang kemungkinan besar akan diumumkan besok. TPN Ganjar Mahfud akan seperti apa sikapnya? Apakah langsung menggugat begitu penetapan diumumkan? Apabila penetapan yang dilakukan oleh KPU menyatakan bahwa perolehan suara seperti yang sudah bisa dibayangkan, diprediksi sejak awal ya, bahwa pasangan Capres Ganjar Mahfud itu hanya berapa 17% itu ya, perolehan yang nggak masuk akal ya. Maka sebelum 3 hari setelah diumumkan, kami segera akan mendaftarkan permohonan tentang selisih tentang suara ya, hasil Pilpres. Dan kami tidak melihatnya secara kuantitatif ya, tapi pendekatan atau yang kami persoalkan adalah secara kualitatif. Apa yang saya maksud dengan itu? Sejak awal dan sering saya katakan bahwa ini telah terjadi satu kejahatan demokrasi yang juga merupakan government crimes ya, kejahatan pemerintah ya di dalam penyelenggaraan pemilu ini Ya. melakukan intervensi ya dengan melakukan kecurangan yang menguntungkan pasangan lain, dalam hal ini pasangan Capres 02 itu. Oke, Bang Habibur Rahman, bagaimana Anda menanggapi ini? Dilihat ada kejahatan demokrasi, itulah yang akan menjadi fokus gugatan. Sikap dari TPN? Suara. Ya, kalau ada kejahatan demokrasi ya mungkin saja, ya. Tapi yang kami lihat justru dilakukan oleh orang-orang yang menuduh kami melakukannya. Jadi kami adalah korban kejahatan demokrasi, ya, korban kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Dari mana melihatnya? Ya, banyak sekali kasus yang sudah dilaporkan di Bawaslu dan sudah berkekuatan hukum. Ya, misalnya soal PJ Bupati Sorong, soal PJ Bupati Majalengka, soal Bupati Cilacap, ya, soal banyak sekali ya. Terakhir waktu pencoblosan misalnya kejadian-kejadian di Wonosobo, kejadian-kejadian di Jawa Tengah, lalu ada di Tapanuli Tengah, di mana di kasus-kasus tersebut yang menjadi korban justru adalah kami. Nah, tetapi kan kalau dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi ini, pihak yang menang itu yang dinyatakan menang oleh KPU dalam posisi bukan pemohon. Ya. Kami akan duduk sebagai pihak terkait. Ya. Akan duduk sebagai pihak terkait, ya, dan kami posisinya menanggapi tidak dalam konteks membuktikan ya. Cuma memang kami berkepentingan bahwa pemilu ini kan bukan hanya soal kuantitatif, ya, bukan soal angka. Kami memang sudah menang, tapi kami ingin membuktikan bahwa kebenaran itu harus dinyatakan benar. Ya. Orang yang menuduh curang, ya kan ya, kalau dia melakukan kecurangan, dia akan kami buktikan juga di di Mahkamah Konstitusi besok. Ya. Jadi hal lain juga memang kita harusnya paham bahwa panggung Mahkamah Konstitusi itu bukanlah panggung untuk membahas pembuktian TSM, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan berdasarkan jurisprudensi penerapannya pada PHPU Pilpres nomor 1 tahun 2019, tempat penyelesaian sengketa TSM, apakah itu kuantitatif, apakah itu kualitatif, itu adalah di Badan Pengawas Pemilu, bukan di Mahkamah
konstitusi. Oke. Dan nanti kita sampaikan, memang itu sudah sikap yang tegas baik oleh undang-undang yang tertulis Baik. maupun penerapannya. Baik, Jadi kami tangkap. menurut kami nggak akan ada masalah ya dengan persidangan Baik, kami besok. tangkap. Mas Ferry, kalau dilihat seperti ini sebenarnya proses hukumnya akan seperti apa sih? Karena diklaim oleh Bang Habib harusnya di Bawaslu saja. Ya, kalau bicara gambaran proses TSM ya, memang undang-undang sudah membatasi itu di Bawaslu. Dan sementara itu untuk perselisihan hasil ada di Mahkamah Konstitusi. Namun kalau mau dicermati baik-baik ya kehendak Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi itu kan tidak sekedar menjaga hasil ya, tugasnya kan menjaga konstitusi. Nah, kalau disimak baik-baik pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar disebutkan ada azas pemilu, ada langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil dan dilaksanakan 5 tahun sekali. Nah, azas yang paling penting itu bicara jujur dan adil. Jujur dan adil itu tidak bisa dihitung dengan angka-angka. Nah, perselisihan hasil pemilihan umum di mana saja di dunia ini dalam konteks keilmuan pemilu tidak bicara sekedar hasil, tapi juga proses. Mungkin bisa dibuka-buka lagi ya soal pengertian election dispute ya. Election dispute itu bicara soal proses. Baik proses itu dilakukan jujur dan adil, atau proses yang kemudian ada upaya untuk yang dianggap sebagai kealpaan atau kesalahan manusianya. Jadi ini sebenarnya bisa dilihat lebih baik-baik ya. Dan harus diingat begini, Mahkamah Konstitusi itu sendiri yang meminta sebelumnya tahun 2008 itu putusan 41 PHPUD tahun 2008 bahwa tidak semata-mata bicara hasil, tetapi juga proses yang kita kenal dengan pelanggaran TSM begitu ya. Oke, jadi Nah, menurut MK Anda mengubah itu ya, tetapi harus diingat begini kan DPR dan pemerintah sudah mengakali bahwa itu akan dibentuk pemisahan. MK ruangnya adalah PHPU perselisihan hasil pemilu presiden, sementara Bawaslu proses. Tapi diingat bahwa MK juga yang bisa mengubah undang-undang gitu ya. Jadi bagi saya begini, kita mau bicara ketakutan kepada proses atau kepada hasil. Dua-duanya bisa dilakukan. Oke, jadi singkatnya sangat memungkinkan untuk mengajukan gugatan ke MK? Ya, bagi saya begini. Sedari awal semenjak 2004 memang MK tidak pernah memenangkan orang yang dinyatakan kalah oleh KPU. Tetapi harus diingat tujuan MK itu dibentuk adalah untuk mengubah hasil. Jadi kewenangan MK itu untuk mengubah hasil. Nah, bisa saja kali ini para pihak mampu membuktikan telah terjadi pelanggaran luar biasa terhadap azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang berupa pelanggaran TSM dan lain-lain itu yang tentu saja bisa akan mengubah hasil. Bang Henry ini sebentar, kita akan break dulu karena usai jeda kita masih akan kembali membahas karena memang kabarnya Bang Henry ini sudah menyiapkan ribuan bukti-bukti. Apa saja bukti-buktinya? Tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Kita akan lanjutkan kembali dialog pada sore hari ini. Bang Henry, kabarnya sudah ada ribuan bukti-bukti yang akan dimasukkan dalam gugatan dugaan pelanggaran pemilu. Betul? Ada ribuan? Bagi saya ya? Ya, Bang Henry. Oke, saya menanggapi dulu ya dan menjadi catatan kita semua ya. Apa yang dikatakan oleh Bung Habibur Rahman tadi ya. Saya mencatat itu bahwa kejahatan demokrasi mungkin saja terjadi, kata. Ini catat ya, mungkin saja terjadi. Kemudian bahwa mereka yang diuntungkan akibat dari kejahatan demokrasi, ini menjadi satu catatan. Jangan besok ngeles lagi, itu satu ya. Yang kedua, saya menanggapi dan menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Ferry Amsari ya, bahwa tidak soal hasil ya.
tapi proses. Nah, ini yang akan kami, yang menjadi dalil, yang menjadi alasan kami. Proses sehingga mendapatkan hasil seperti itu, ya. Berikutnya apa yang disampaikan oleh Saudara Habibur Rahman itu ya normatif, nggak usah disebutin lah. Istilahnya nenek-nenek anu juga bisa lah, udah ngerti semua kita ya. Kemudian tentang apa namanya kejadian luar biasa. Nah, dan saya minta diperhatikan ya si Saudara Habibur Rahman ya, bahwa yang saya kemukakan sebagai alasan kami tentang masa kejahatan yang kami lihat dalam hal ini mengenai kuantitatif. Kabur mesti jangan ke PS ya. Dipakai oleh Gerindra. Kalian pakai Macet nggak? Gugatan kalian ya, permohonan kalian 2019. Itu aja. Oke, Bang Henry, tapi ini apa sih sebenarnya tujuan dari gugatan ini? Apa yang ingin dibuktikan dan apa yang akan diharapkan? Oke. Pertama, membatalkan putusan KPU tentang penetapan, ya penetapan yang akan mereka ucapkan nanti itu kan dituangkan dalam putusan. Mana nggak macet? Mendiskualifikasi pasangan 02. Kemudian melakukan pemilihan umum ulang Pilpres ya dengan tidak mengikut sertakan pasangan 02 sekarang yaitu Prabowo sama Gibran. Oke, ditahan sampai di situ. Bang Habib, gimana nih tujuannya? Harapan dari Bang Henry adalah batalkan penetapan KPU jika nanti ditetapkan Prabowo Gibran menang, diskualifikasi 02 dan pemilu ulang. Gimana Bang Habib? Ya, saya pikir argumentasi yang disampaikan rekan-rekan ya itu adalah argumentasi yang dulu pernah dibahas dan sudah dibantah oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kita berhukum itu kan kita acuannya pada undang-undang dan pada praktek penegakan undang-undang tersebut yang sudah pernah ada. Yang sangat apple to apple itu kan PHPU Pilpres tahun 2019. Undang-undangnya sama, peristiwanya sama gitu karena PHPU Pilpres, dan situ sudah ditegaskan bahwa MK tidak bisa pada saat yang sama ya mengabaikan suatu undang-undang sekaligus mengadili PHPU. Kalau penafsiran terhadap undang-undang berbeda daripada ketentuan yang ada itu kan ranahnya nanti ya adalah judicial review atau uji materi. Nah itu kalau teman-teman baca di putusan PHPU 2019 ya jelas-jelas ditegaskan. Jadi MK nggak bisa begitu saja mengabaikan ketentuan perundang-undangan. Padahal sudah sangat jelas ya bahkan dalam undang-undang ini nomor 7 tahun 2017 tepatnya di buku keempat ada nomenklatur yang namanya sengketa proses. Kesimpulannya 02 nggak mau peduli. Yang namanya jangan demokrasi karena menguntungkan mereka. Ditahan dulu Bang Henry, ditahan dulu Bang Henry, silakan Bang Habib. Jangan sombong gitu loh, jangan arogan gitu loh. Ya. Jadi di PHPU ya di buku keempat Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 disebut sengketa proses ya. Kalau Anda memperhatikan proses itu ada yang namanya sengketa proses gitu loh. Nggak usah diajarin itu, saya ikut mengesahkan undang-undang itu. Diajarin, saya menyampaikan pendapat saya nggak mengajarkan Anda, saya menyampaikan pendapat saya. Terserah Anda mau yakin atau enggak gitu loh. Emang Anda siapa? Apa? Anda siapa? Gitu loh. Apa teh? Anda siapa? Ya emang Anda siapa gitu loh. Saya siapa? Saya waktu itu saya anggota DPR RI. Waktu itu saya anggota DPR RI 2017. Iya, paham nggak? Buku keempat. Paham. Gitu loh. Iya, apa? Sangat paham. Anda yang nggak ngerti. Anda yang nggak paham. Paham nggak terhadap proses? Oke, baik. Bang Henry. Ya, silakan Bang Henry untuk menanggapi. Silakan Bang Henry. Itu aja. Norma, kenapa? Silakan. Oke, ini Bang Habib hanya ingin menyampaikan apa yang menjadi kekhawatiran Anda, Bang Henry. Di sini. Silakan Bang Henry, waktu Anda. Saya nggak ada suara yang pecah-pecah. Coba. Saya minta yang dari studio coba diulangi apa? Oke, Bang Habib hanya menyampaikan pernyataannya, pendapatnya terkait gugatan yang akan diajukan nanti pada tanggal 23 Maret ini. Berapa? Terus pendapatnya apa? Silakan Bang Habib jika ingin ditambahkan. Ya bahwa ya yang namanya sengketa di MK ya bukan sengketa di Bawaslu. Kalau sengketa proses jelas-jelas di buku keempat Undang-Undang 7 tahun 2017 yang tadi katanya disusun oleh Bung Henry Yoso ya kan jelas sengketa proses itu tempatnya di Bawaslu. Jadi gagasan agar ya sengketa MK itu juga membahas hal-hal yang kualitatif
sudah dibantah juga dalam putusan PHPU Pilpres tahun 2019. Jadi kan undang-undangnya ada, Undang-Undang 7 tahun 2017. Contoh penerapan undang-undangnya pun ada di Oke. PHPU Pilpres. Di situ disebutkan MK ya sebagai pihak terkait. Baik. bisa. Baik. Aja permohonan kami yang di MK. Saya mengulang. Tadi Anda kan minta saya mengulang. Jadi saya ulangin biar Keluarkan kita semua jelas. keahlian kalian. Oke, sudah ditangkap ya Keluarkan Bang Henry. kemampuan Bagaimana terbaik pendapat kalian. Anda Bang Henry? Ya, kita Tadi keluarkan, Bang Habib apanya sudah ini menyampaikan sebenarnya? kembali Iya. soal buku keempat ini. Pendapat Anda terhadap tanggapan Halo? Pak Habib. Ya, Bang Henry. Tanggapan Pak Habib. Ya, saya udah ngerti, tanggapi aja. Nanti permohonan kami itu nanti di MK ya, selaku pihak Iyalah, terkait. pasti dong. Nggak usah diajarin. Dengar dulu, saya masih bicara. Saya Ya, nggak masih perlu. bicara. Iya. Tinggal sedikit ini. ya. Kenapa? Oke, Anda ditahan keluarkan Bang Habib. semua Silakan kemampuan Bang Henry. terbaik Emang saya kalian. takut Anda bentak-bentak. Emang saya takut kalau Anda bentak-bentak, gitu loh. Nggak ada takutnya saya sama Anda. Oke, ditahan dulu kalau gitu antara Bang Habib dan Bang Henry. Mas Ferry, gimana menurut Anda terkait perspektif ini? Ya, mudah saja ya, di dalam PMK nomor 4 2023 itu memang dalil yang dimintakan Mahkamah Konstitusi kepada pemohon adalah soal Sebelumnya. Nanti saya minta Pak Fahri. Saudara Habibur Rahman. Apa? Kenapa? Maksud kalimatmu, emang saya takut dengan Anda itu apa? Iya. Saya Anda lebih bentak-bentak. Saya kamu. nggak takut bentak-bentak. Kamu jangan cuma Oke. berani ngomong di TV. Mohon maaf Bang Jangan Henry, cuma ini berani kita ngomong tidak di ada Hadapi terkaitannya saya. soal takut atau tidak takut. Yang kita hadapi bahas saya. di sini adalah terkait Kamu dengan gugatan yang akan diajukan oleh TPN Ganjar Mahfud terkait dugaan adanya kecurangan pemilu. Kita tetap pada di konteks itu, kita tidak ada terkaitan soal takut atau tidak takut. Silakan Mas Ferry dilanjutkan. ya kalau PMK 4 2023 kan terang benerang ya apa yang harus dilakukan oleh setiap pihak. Baik pemohon, termohon, bahkan pihak terkait juga sudah ditentukan apa saja yang mau diurai. Nah, hemat saya memang PMK terkesan kaku, tapi bukan berarti tidak bisa dijelaskan untuk melindungi kepentingan konstitusional, terutama kepatuhan kepada azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Jadi diurai saja dulu angka mana yang diumumkan termohon dalam hal ini KPU dan angka mana yang sebenarnya menurut pemohon. Namun setelah itu angka yang muncul karena apa yang dimaksud pemohon di dalam permohonan harus diurai dari mana saja angka itu munculnya. Ya bisa dijelaskan proses penyelenggaraan pemilu yang gagal, berubahnya suara. Contoh misalnya ya, dalam hasil penelitian Litbang Kompas mengatakan telah terjadi perubahan sikap pemilih yang menerima dana bantuan sosial untuk memilih 02 sebesar 51 juta. Nah itu sudah angka itu. Angka yang menyebabkan orang dipaksa dalam tanda kutip untuk menentukan pilihan karena menggunakan suap dari negara melalui instrumen yang namanya bantuan sosial. Jadi Nah, menurut angka Anda ini itu- bisa dijadikan sebagai bukti? Iya, itu kan angka. Angka kalau mau bicara angka dan itu bisa mengubah nilai angka dari pasangan tertentu yang dinyatakan menang. Jadi ini tinggal membangun dalil dan menjelaskan alat bukti sebaik-baiknya. Tidak perlu juga kita mau menonjolkan siapa yang lebih kuat di luar pengadilan, tapi saya yakin setiap kejahatan termasuk kejahatan pemilu selalu menyisakan alat bukti dan perlu dibuktikan dalam sidang yang terbuka dan dibuka untuk umum untuk memperlihatkan Oke. tidak hanya kepada majelis hakim tetapi juga kepada publik siapa sesungguhnya yang curang. Karena memang akan ada orang yang maling teriak maling yang mengaku Oke. dicurangi, mengaku ini segala macam, dia padahal sudah menang dan Baik. segala macam atau kalah. Dan ini semua ya juga bagian dari fenomena hukum yang harus kita hadapi. Bagian dari fenomena hukum yang harus dihadapi. Terakhir, saya akan berikan kesempatan untuk Bang Henry dan juga Bang Habib untuk memberikan statement terakhirnya. Bang Henry terlebih dahulu silakan, singkat saja. Statement saya pertama mengenai argumentasi yuridis ataupun politisnya sudah saya sampaikan ya. Ya. Cuma saya tadi terpancing karena saudara Habibur Rahman itu ada mengeluarkan kalimat yang nggak ada kaitannya dengan saya tidak takut dengan Anda. Memang saya takut sama kamu? Enggak.
Oke, kita tidak akan bahas soal takut atau tidak takut, tapi kita bahas kepada konteks yang kita bahas sore hari ini terkait gugatan dugaan kecurangan pemilu. Silakan Bang Henry. Oke, baik. Bang Henry sudah cukup ya? Silakan Bang Habib selanjutnya. Cukup. Jangan pancing lagi saya, nanti dampaknya fatal. Cukup. Baik, silakan Bang Habib. Singkat saja. Masih di mute Bang Habib? Ya, sebagaimana sudah saya sampaikan dalam berbagai forum dengan saudara Ferry tadi kan, bahwa memang perdebatan soal kuantitatif, kualitatif, proses atau hasil, sebenarnya kan kita tinggal mengacu pada praktek yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, Mahkamah Konstitusi sudah bersikap secara hukum terhadap kubu-kubu pendapat tersebut, dan yang jelas praktek selama ini di Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi strict membatasi hanya hasil yang bisa merubah ya pemenangnya siapa, dan kalau proses semakin sudah sangat tegas diatur diselesaikan di tingkatan Bawaslu. Baik, terima kasih Bang Habibur Rahman, Bang Henry Yosodiningrat dan juga Mas Ferry atas perspektifnya sore hari ini sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.